Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel obrolan pinjol yang galbay di aplikasi Amarbank Tunaiku. Mungkin boleh yang tagihannya besar ya, mungkin aku bukan nakut-nakutin atau gimana ya. Karena ini berdasarkan salah satu sharing ya dari teman subscriberku ya, katanya dia didatangin itu setelah keterlambatan lebih dari 1,5 tahun teman-teman. Nah di saat itu, di saat sudah lama nggak diapel-apelin, ternyata sekali ngapel itu DC-nya ngotot kayak gitu, nggak mau minta dinego kayak gitu. Maksudnya datangnya nggak nggak apa ya, kayak ini kayak apa ya, tiba-tiba langsung suruh bayar semua kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya aplikasi Amarbank ini debt collector lapangannya itu bukan pihak internal ya, bukan pihak internal dari Amarbank sendiri, tetapi bekerja sama dengan penagihan pihak lain untuk melakukan penagihan ke rumah. Nah, biasanya untuk datang penagihannya itu biasanya tiga bulanan ya teman-teman, paling cepat itu paling cepat. Tetapi ada yang udah 5 bulan belum didatangin. Nah ini suatu saat nanti takutnya ya kan, takutnya di saat total pinjol kita sudah membengkak ya kan, karena dendanya berjalan itu lumayan besar. Nah baru DC-nya datang ke rumah. Nah buat teman-teman yang galbay di aplikasi Amarbank Tunaiku, begini cara yang dilakukan sama debt kolektornya. Katanya itu karena tidak ada respon pembayaran, Anda terlapor sebagai kredit bermasalah. Ubah perilaku bayar dan kebiasaan menunggak. Pastikan bayar sekarang, tunggakan Mei atau sebelum tim petugas lapangan akan langsung datang ke lokasi menagih tagihan sesuai aplikasi katanya. Oke teman-teman, jadi cara penagihannya seperti ini. Ini aku nggak balas-balas ya dari tanggal 10 ya, 10 kalau nggak salah itu. Ini udah ganti DC. Sebelumnya aku juga udah share ya cara penagihan dari aplikasi Amarbank ini. Nah ini sambungan dari DC yang lainnya. Karena di saat kita telat, data kita bakalan dioper-oper dari satu debt collector ke debt collector lainnya. Itu karena data kita masih bolak-balik di kantor mereka karena tidak adanya pembayaran masuk ke sistem mereka teman-teman. Sebenarnya menurut pengalamanku sendiri yang juga pernah memakai Tunaiku ya, sudah memakai Tunaiku, sebenarnya bunganya juga nggak terlalu besar sih teman-teman, tetapi tenornya juga lumayan panjang kayak gitu. Nah enaknya sekarang itu bisa top up. Jadi misalkan nih pinjaman kita lancar di saat sisa 2 apa 3 kayak gitu, nah nanti bisa top up secara otomatis ya gitu kelebihannya. Nah ini info finance dari Tunaiku, pembayaran Anda belum kami terima. Kami tunggu pembayaran Anda hari ini supaya menghindari penelponan secara berkala dari pihak kami dan menjaga kolektibilitas Anda sebagai nasabah tidak bermasalah. Jika sudah melakukan pembayaran, harap kirim bukti transfernya. Ini aku nggak balas ya. Ini tanggal 11, ini tanggal 12-nya. Di sistem data Anda masih menunggak. Bayar sekarang tagihan Mei. Budayakan rasa tanggung jawab dan segera selesaikan tunggakan ini sesuai kontrak. Hindari pengalian data ke pihak lapangan untuk tagihan angsuran sesuai aplikasi ke rumah dan kantor Anda, dan tindak lanjut laporan debitur sesuai syarat dan ketentuan umum. Oke, ini tanggal 12 ya, tanggal 12-nya penagihan langsung akan berjalan ke rumah dan kantor berdasarkan semua data dan alamat sesuai di aplikasi. Bayarkan hari ini minimal tunggakan Mei atau ditagihkan langsung tertunggak sesuai aplikasi. Pembayaran Anda sudah melampaui batas toleransi kontrak perjanjian tanda tangan di atas materai. Hindari konsekuensi berlanjut dan demi perbaikan nama baik Anda. Kami tunggu bukti pembayaran Anda sampai jam 3 sore ini. Ini Senin kemarin ya teman-teman. Tagihan Tunaiku yang tak kunjung dibayarkan dan tidak ada respon baik dari Anda. Info manajemen tindak lanjut pelaporan data Anda dalam penanganan khusus. Toleransi pembayaran maksimal jam 15. Lewat dari itu maka tim lapangan ambil alih data Anda sesuai kontrak yang berlaku. Nah, satu tips buat teman-teman yang galbay di aplikasi Tunaiku Amarbank,
Jika masih seperti ini, sepertinya datanya belum beralih ya. Karena ciri-ciri data kita sudah beralih itu udah mulai sepinya telepon melalui WA, melalui telepon itu udah mulai sepi. Nah, itu biasanya data kita sudah dioper ke bagian penagih lapangan. Jadi kita dianggap sudah nggak bisa ditagih secara online kayak gitu loh teman-teman. Oke, di sini aku langsung balas, belum ada dana Pak, aku bilang. Ini Selasa kemarin, kesempatan terakhir pembayaran hari ini, debitur macet kategori kolektibilitas 2 BI, blacklist pinjaman dan nama, ID KTP, ID KK Anda akan berjalan dan akan memasuki daftar hitam catatan keuangan BI. Tim staf file penagih lapangan sudah berjalan tarik pinjaman ke lokasi kunjungan ke kantor, kemudian ke alamat tempat tinggal berikut surat jalan. Proses selanjutnya akan tunggakan Anda dan formulir lengkap dokumen saat pengajuan pinjaman di Tunaiku. Mohon kesadarannya perihal tunggakan. Kayaknya kata-katanya bersama ya teman-teman. Ini aku bacain tadi ya. Ini aku bacain tadi. Perhatian nasabah yang terhormat, karena tidak ada respon pembayaran NIK Anda terlapor sebagai kredit bermasalah. Ubah perilaku bayar dan kebiasaan menunggak. Pastikan bayar sekarang, tunggakan Mei atau sebelum tim petugas lapangan akan langsung datang ke lokasi menagih tagihan sesuai aplikasi. Data terlapor kredit bermasalah dengan reputasi buruk akan terlampir di OJK atau BI Checking dan sistem Tunaiku. Di sini seperti biasa ya teman-teman, lagu lama jawabnya, Pak masalahnya udah nggak ada dana, bukan gimana-gimana, lagi diusahakan nggak dapat aku bilang. Di sini dia nggak ada balas lagi ya teman-teman. Ini WA-nya itu jam 14.18, aku balasnya jam 17.13 ya. Apa mungkin karena banknya sudah tutup atau gimana, jadi nggak dibalas-balas lagi. Nah, yang kalbe di aplikasi Tunaiku gimana nih? Ini tagihannya bukan tagihan kaleng-kaleng teman-teman, tetapi tagihannya sekitar 15 ribuan atau 15 jutaan ya. Dan ini pesan dari nasabahnya itu hanya satu, Min jangan sebutkan namaku. Oke, jadi sebenarnya banyak WA-nya yang mencantumkan nama nasabah tetapi nggak aku tampilkan ya, karena sesuai dengan request yang bersangkutan. Nah, buat teman-teman yang lagi menghadapi teror-teror seperti ini, bagaimana dengan Amar Bank kalian? Apakah sama seperti ini? Nah, risikonya seperti yang aku bilang tadi, pasti bakalan diapelin debt collector, tetapi waktunya ada yang cepat, ada yang agak lama. Karena kolektornya itu masih masih random, belum terlalu banyak teman-teman. Nah, jadi yang kalbai gimana nih? Yang pastinya Tunaiku ini udah masuk dalam Slack OJK ya. Silahkan aja komen-komen ya, terutama untuk teman-teman yang mempunyai tagihan yang jumbo. Oke, mungkin ini saja yang bisa aku review di video kali ini. Ribuan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah selalu nonton ya. Terima kasih banyak. Aku selalu mendoakan agar perpinjolannya selalu dilancarkan. Akhir kata atas nama saya admin obrolan pinjol, dan sampai jumpa.